Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Partai Demokrat sebut pertemuan di Pulau ya, bahas indikasi penguasa gagalkan Anies berlayar. Wah, ada apa begitu ya? Bahkan kenapa sih seolah-olah Anies Baswedan dimusuhi hari ini oleh rezim ini begitu ya? Seolah-olah restu ya sebagai anak bangsa untuk menjadi calon presiden seolah-olah tidak direstui oleh Pak Jokowi begitu ya. Ya, gaming seperti ini ya kita tahu bahwa kenapa sih cawi-cawi masalah ini begitu kan, bahkan bisa menggagalkan Anies Baswedan menjadi calon presiden begitu ya. Tetapi kan ini anak bangsa begitu ya. Bayangkan ya. Padahal Anies Baswedan ingin merubah bangsa kita begitu, memberikan kebebasan kepada siapapun berkontestasi, lalu kemudian dicegal di situ begitu. Ya, Partai Demokrat ya katanya sudah sudah ada PK Muldoko di situ begitu ya. Kita tahu bagaimana pertimbangan di MA nanti begitu. Kalau menang jelas Anies Baswedan ya gagal. Ya, tetapi kita lihat perkembangannya ya. Kasihan masyarakat sudah menginginkan calon presiden seperti Anies Baswedan, tapi tahu-tahu dicegal begitu kan. Kenapa surveinya di urutan ketiga lalu kemudian ya dicegal sana sini? Jangan-jangan ini kebalik. Mungkin ada bisikan-bisikan dari survei, wah Pak ini Anies Baswedan yang tinggi Pak surveinya mungkin. Bagaimana caranya dengan berbagai hal dilakukan? Bisa saja seperti itu begitu ya. Ya, karena dengan pertemuan-pertemuan seperti ini saya rasa baik begitu kan, apalagi pertemuan di pulau begitu ya. Tidak ada orang yang mendengar di situ. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen sangat luar biasa begitu ya. Isi pembicaraan di Pulau Kaliage ya, yaitu adanya indikasi upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat baca pres Anies Rashid Baswedan tidak berlayar. Ya, selalu berpikir aneh-aneh ya, pemilu aja belum aneh rasanya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Padahal kita kan sudah jelas di mata depan kita sendiri bahwa ya dengan adanya Anies Baswedan yang kemudian punya visi dan misi luar biasa, banyak penjagalan di situ begitu ya. Bahkan ya kemarin itu dulu bahkan ada taruhan Alphard kalau Anies Baswedan menjadi calon presiden ya, punya tiket untuk maju di Pilpres ya, akan diberikan Alphard dan sebagainya begitu ya. Taruhannya Alphard di situ ya. Dengan adanya ini mungkin sudah tahu, sudah paham siapa yang mau dicegal dan sebagainya begitu kan. Bahkan banyak ini Jenderal Cengeng ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Keren emang partai yang satu ini. Jokowi diteriaki oligarki ya. Lah Bapak ini punya partai, punya media, punya jet pribadi, punya pulau. Kalau berkuasa kurang oligarki apalagi ya. Tentu kita lihat bahwa persoalan-persoalan politik ini bukan seperti yang kita lihat ya. Tetapi narasi-narasi yang dibangun oleh masyarakat ya, apa yang kita berikan kepada masyarakat bukan didukung oligarki sana sini begitu kan. Tetapi terlepas ini semua pasti orang akan dekat dengan oligarki ya, kepada siapapun. Tapi jangan sampai didekti oleh oligarki begitu. Apalagi disuruh-suruh oligarki, apalagi petugas partai begitu ya. Makanya sekali bahkan Anies Baswedan dikritik habis-habisan oleh mereka begitu ya. Yang menggagalkan ya pencapresan Anies Baswedan itu yang dari mereka sendiri. Selama ketiga partai ini solid, mana mungkin ada yang bisa menggagalkannya ya. Betul nggak? Jangan percaya yang aneh-aneh. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kalau nggak aneh bukan pendukung Anies Baswedan. Yang curiga partai itu aja ini. Biar kita lihat begitu kan ya. Karena dengan perkembangan politik hari ini, orang-orang itu kan punya penilaian masing-masing begitu ya. Walaupun ya berdalih seperti MK dengan Endriane putusannya seperti itu dan ini dan itu. DMA putusannya dengan PK Muldoko dan sebagainya seperti itu begitu kan. Masyarakat kan harus tahu begitu kan. Masa tiba-tiba seperti BBM misalnya, lalu kemudian naik baru teriak-teriak begitu kan. Sebelumnya ada kebijakan, ada proses musyawarah di situ ya. Menang-menang baik ya, diam-diam baik begitu kan ya. Seharusnya kan sebelum itu dilakukan begitu. Artinya apa? Artinya putusan MK itu berbeda katanya dengan menurut Indrayani begitu. Berbeda dengan yang lain begitu ya. Artinya apa? Artinya ya kalau sudah disahkan tidak mungkin ditarik kembali begitu. Maka masyarakat itu menjadi pengawal di situ begitu ya. Inilah cara-cara berpikir secara demokratis begitu ya. Ini bahkan itu sebenarnya berita ini itu jelas ya, belum ada kata sepakat di koalisi berubah-ubah itu. Jadi kemungkinan besar PD akan keluar, tapi biar kelihatan elegan ini salah Jokowi.
dan gitu aja bacanya. Ya, ini muncul spekulasi tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Partai Demokrat sebut pertemuan di Pulau bahas indikasi ke penguasa gagalkan Anies berlayar. Wah, ini kacau begitu ya. Pemerintah saat ini atau orang-orang yang oknum yang memainkan peran seperti ini kacau begitu. Partai Demokrat mengungkapkan isi pembicaraan para petinggi Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP di Kepulauan Seribu. Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsa mengatakan salah satu yang dibahas ialah isu penjagalan Anies Baswedan jelang Pilpres di 2024. Bayangkan begitu ya, luar biasa penjagalan Anies Baswedan saat ini begitu. Isi pembicaraan di Pulau Kalege ya, yaitu adanya indikasi upaya ya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat baca pres Anies Rashid Baswedan tidak berlayar dengan cara dan sumber daya apapun termasuk mengganggu 3 partai politik pendukungnya, kata Rifki kepada wartawan. Ya dengan data yang ada misalnya, kenapa Pak Muldoko itu terus dibiarkan oleh Presiden untuk mengambil alih Partai Demokrat? Kenapa begitu? Kalau seharusnya kalau salah Presiden kan tinggal mengatakan jangan Muldoko, jangan ambil. Itu kan bukan berlawanan dengan konstitusi. Kan begitu logikanya begitu. Kan seharusnya begitu Pak Jokowi begitu. Kalau membiarkan sama aja spekulasi di masyarakat dianggap sebagai mengagalkan capresan Anies Baswedan gitu ya. Rifki menegaskan demokrasi ya PKS dan Nasdem tetap solid. Menurutnya ketika partai fokus yang mengkampanyekan agenda-agenda perubahan. Bahkan ya dia mengatakan adanya kenyataan dan tekad ya yang solid dari koalisi ya perubahan untuk persatuan, bahwa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin berubah agar kehidupannya lebih sejahtera, lebih aman, lebih memiliki kebebasan dalam berdemokrasi dan utamanya memiliki keadilan yang sama di mata hukum. Maka koalisi perubahan ini terus berusaha untuk membuat Anies Rashid Baswedan berlayar, kata Rifki. Rifki menjamin langkah-langkah koalisi dilakukan sesuai dengan konstitusi ya, tentunya dengan cara-cara yang kami tempuh ya adalah secara konstitusional, sesuai dengan hukum dan berdasarkan pada ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945 dan NKRI. Katanya betul begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dari partai dari Partai Demokrat sendiri kan banyak yang kemudian mau dicegal, dirampas begitu ya. Kalau memang Pak Muldoko salah, kenapa Presiden tidak menegur itu? Kan begitu logikanya begitu kan. Artinya apa? Artinya kok dibiarkan ya sama aja begitu ya. Di satu sisi banyak yang kemudian Partai Demokrat, PKS ya katanya ditawarkan ya ada uang banyak dan jabatan, tetapi saya rasa tidak mau di situ begitu. Itulah yang kemudian menjadi solid luar biasa, sehingga mungkin Pak Jokowi sudah galau bagaimana cara menggagalkan ini. Bisa saja seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja ya, Pak Jokowi saja sudah tidak ingin merestui Anies Baswedan menjadi calon presiden. Bisa saja begitu. Emang bangsa kita milik Pak Jokowi terus begitu kan ya. Tapi kita lihat bahwa perkembangan politik Anies secara dinamis ya sah saja. Berkompetisi secara sehat itu sangat luar biasa begitu kan dibandingkan cawi-cawi sana sini begitu. Ya kita lihat banyak dukungan-dukungan yang kemudian dari Partai Demokrat untuk segera mendeklarasi Anies Baswedan pada waktu itu, tapi nyatanya sekarang sudah deklarasi begitu ya. Menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat ya dengan koalisi perubahan itu sangat luar biasa sekali begitu ya. Bahkan menjadi solid luar biasa sehingga ya siapapun nanti ya wakilnya kita tahu bahwa di koalisi perubahan itu sangat menjadi tuntunan kita kepada masyarakat bahwa masyarakat akan menjadi dampak kesejahteraan yang luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.